Ini tuh, ranking daya saing dunia 2026. Pertama ada Singapura, ya kita tahu Singapura sangat power banget. Terus ada Hong Kong, tuh ada Swiss, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Malaysia berada di posisi ke-15. Kalian bisa lihat ke bawahnya, inilah negara-negara maju. Ada Jerman, tuh Korea Selatan, terus Norwegia. Guys, kalian tahu kan sekarang permasalahan minyak atau bensin itu menjadi permasalahan di seluruh dunia setelah ada perang Iran dengan Amerika. Dampaknya, Iran dengan tegas menutup Selat Hormuz, yang mana Selat Hormuz itu kalian udah tahu lah, udah gak perlu gue jelasin bahwa itu tuh selat satu-satunya untuk akses ke negara-negara penghasil minyak gitu. Jika selat yang ditutup, semuanya kena dampaknya. Dan Malaysia sudah menyadari itu. Malaysia sudah menyadari bahwa itu adalah suatu masalah besar. Makanya, Perdana Menteri Malaysia di sini membuat sebuah kebijakan yang sangat berani sekali. Mereka memutar otak bagaimana caranya nih ketika Selat Hormuz itu masih ditutup, gue bisa tetap dapat suplai minyak gitu. Melakukan pendekatan pada Iran, melakukan pendekatan dengan Rusia dan penghasil-penghasil minyak lain sehingga Malaysia bisa diuntungkan dan suplai minyak ke negaranya bisa terpenuhi gitu, sehingga subsidi BBM bisa tetap ada, bensinnya bisa tetap murah. Pokoknya ini kebijakan yang sangat brilian banget dari Menteri Malaysia menurutku. So kali ini kita bakal sama-sama melihat apa sih langkah yang dilakukan Malaysia ketika bumi sedang gonjang-ganjing dengan minyak atau dengan bensin gitu. Tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita lihat video secara atau buat teman-teman yang baru gabung, subscribe dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. 40 tahun US sekat minyak Iran. Tapi sekarang untuk pertama kali pintu itu terbuka dan Iran terus jemput Malaysia untuk datang belilah minyak mereka. Tapi kenapa kita Malaysia dapat layanan yang special ni? Dan Dijemput sekali lagi. apa kaitan dia dengan poket korang? Jom dah terangkan satu persatu. Jadi guys, sekatan ini sebenarnya dah ada daripada sejak zaman revolusi Iran dulu. Dan ini cerita lain bukannya tentang pasal Selat Hormuz yang baru tutup ketika perang hari itu. So, pada 22 Jun, US telah pun mengangkat sekatan itu untuk 60 hari. Maknanya, kali ini, sesiapa pun boleh beli minyak daripada Iran secara terbuka tanpa perlu risau kena hukumlah dengan US. Habis tu, kenapa Petronas pula namanya kena sebut? Sebabnya adalah di mana Malaysia dah lamalah jaga hubungan dengan Iran semasa satu dunia tak pandang langsung pun dekat dia. Jadi, apabila tibanya masa senang ataupun masa aman sedikit lah macam sekarang ni, Iran ingat baliklah dekat kawan lama, kawan baik dia. Dan buktinya baru-baru ini Iran telah pun memberikan laluan utama untuk kapal kita. Sampaikan kita berjaya bawa 1 juta tong minyak balik ke pengerang kita dengan selamat. Tapi korang jangan excited sangat sebab ada cash besar di mana permission ini hanya 60 hari sahaja, which is dia akan tamatlah pada 21 Ogos nanti. So mana ada syarikat yang berani nak sign deal minyak yang besar kalaulah lesen dia akan expire dalam masa 2 bulan lagi. Dan yang lagi bahaya kalaulah rundingan di antara US dan Iran ini gagal, which is sekarang kita dah nampak dia berlaku, maka sekatan ataupun sanction ini boleh hidup balik. Dan sesiapa yang dah deal dalam masa 2 bulan ini boleh terperangkap lah minyaknya ataupun duitnya. Sebab tu Petronas tak boleh main terjun je lagi. Lagipun dia pun dah tak aktif lagi di Iran. Iya, aku juga pernah baca guys bahwa katanya dulu Malaysia tuh pernah ngebantu Iran ketika Iran sedang jatuh gitu, sehingga sekarang Iran sedang punya kuasa nih ya karena punya Selat Hormuz. Dia inget nih sama Malaysia, oh si Malaysia ini dulu pernah ngebantu gua nih, pernah minjemin duit gitu. Sekarang gue bantu gitu dengan kasih akses dengan seperti itu gitu. Iran telah menjemput Malaysia dan Petronas untuk tengok balik kerjasama dalam sektor tenaga, dan ini berlaku guys selepas rundingan terbaru antara Iran dan Amerika Syarikat yang seterusnya buka ruang kelonggaran selama 60 hari guys, 60 hari. Jadi apa yang berlaku dekat sini adalah Iran sekarang ni tengah cuba untuk tarik balik pelabur dan pembeli minyak daripada seluruh dunia. Ini selepas bertahun-tahun macam kita tahu ekonomi diorang ni berdepan dengan sekatan ekonomi. Duta Iran ke Malaysia sendiri sebut yang dalam tempoh ni negara-negara lain boleh beli minyak mentah dan produk petroleum Iran dengan lebih mudah berbanding sebelum ni lah. Dan sebab itulah Malaysia dan Petronas pun disebut sebagai antara pihak yang sangat-sangat berpotensi untuk teroka balik kerjasama yang pernah wujud satu ketika dulu. Dan kalau kita tengok dari sudut bisnes pun sebenarnya memang ada sebab tau kenapa Iran ni sangat-sangat berminat untuk bekerjasama dengan syarikat gergasi macam Petronas. Iran ni macam kita tahulah guys, dia ada rizab minyak dan juga gas yang sangat besar dekat dunia. Manakala Petronas pula ada pengalaman yang sangat-sangat luas
dalam pembangunan medan minyak dan gas dekat pelbagai negara dekat dunia ni. Malah sebelum sekatan antarabangsa diperketatkan, Petronas sebenarnya pernah ada penglibatan dalam industri tenaga Iran. Jadi kalaulah hubungan antara Iran dengan Amerika Syarikat ni dia makin pulih, sekatan ekonomi dapat dilonggarkan secara lebih menyeluruh, ini boleh buka satu peluang yang baru dan sangat besar kepada Petronas untuk terlibat di dalam projek eksplorasi, pembangunan medan minyak dan juga kerjasama yang berskala besar, guys. Akan tetapi Jika makin teruk, ni sebenarnya kita kena faham masih berada dekat peringkat awal dan banyak lagi perkara yang masih bergantung kepada apa yang berlaku lepas tempoh 60 hari tu. Cuma apa yang kita boleh katakan dekat sini, buat masa ni Iran sekarang ni tengah berlumba untuk naikkan ekspor minyak selagi ada ruang yang diberikan oleh oleh Amerika. Amerika itu. Dan menurut Iran, mereka sebenarnya telah pun mengekspor kira-kira 36 juta tong minyak mentah sekitar sejak 15 Jun dan jumlah yang hampir sama masih menunggu penghantaran dekat atas kapal. Jadi di sini Iran itu pengen ningkatin nilai ekspor mereka yang telah turun lama gitu karena mungkin disekat oleh Amerika. Sekarang Amerika ngasih kelonggaran 60 hari. Iran langsung ingat, aduh Malaysia nih yang paling butuh. Malaysia butuh banget karena gue dulu pernah dibantu gitu. Diajak lah Malaysia untuk ngambil minyak melalui jalur yang sebelumnya itu disekat oleh Amerika. Tapi kita agak tahu ya, setelah 60 hari 21 Agustus nanti apakah perang antara Iran akan semakin panas atau justru membaik sehingga sekatan tersebut bisa semakin longgar, dan kalau semakin panas artinya sekatan itu bisa kembali menutup gitu guys. Dan tadi kalian dengar ya, kalau perang antara Amerika dan Iran itu semakin melonggar, ini bakal menjadi peluang yang sangat besar untuk Malaysia dengan Iran berbisnis gitu guys. Dan aku yakin Malaysia bakal semakin kuat banget ekonominya gitu. Ini juga ada satu video yang ngejelasin bahwa ekonomi Malaysia tuh adalah ekonomi yang pertumbuhannya tuh terkuat di antara beberapa negara-negara maju gitu. Dulu, ada pihak yang cakap reformasi madani ni sembang kosong. Hari ini, laporan rasmi antarabangsa dari Switzerland dah bagi jawapan padu tepat dekat muka pembangkang. Sejarah baru tercipta untuk tahun 2026. Malaysia secara rasminya melonjak naik 8 anak tangga, terus memotong negara-negara maju lain untuk berada di kedudukan ke-15. Ini tuh ranking daya saing dunia 2026. Pertama ada Singapura, ya kita tahu Singapura sangat power banget. Terus ada Hong Kong, tuh ada Swiss, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Malaysia berada di posisi ke-15. Kalian bisa lihat ke bawahnya, inilah negara-negara maju. Ada Jerman, tuh Korea Selatan, terus Norwegia, Australia, dan negara-negara sekelas Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, United Kingdom, Inggris, kalah sama Malaysia nih untuk ranking daya saing dunia. Ekonomi paling berdaya saing di seluruh dunia. Bayangkan, dalam beratus negara luar sana, kita sekarang sebaris dengan gergasi dunia. Malah, Malaysia muncul sebagai ekonomi kedua paling mantap di dunia untuk kategori KDNK bawah $20,000. Betul-betul di belakang China. Ini bukan nasib ya. Ini bukti formula bersih rasuah, buang birokrasi dan pelaburan berbilion ringgit yang dibawa kerajaan Madani menjadi dengan luar biasa. PMX tak main politik murahan, tabur janji manis. Beliau fokus kerja siang malam, baiki struktur ekonomi demi masa depan anak cucu kita. Di saat pihak sebelah sana masih huru-hara bertekak rebut bendera dan pecat kroni, kerajaan stabil PMX terus diiktiraf dunia sebagai lubuk pelaburan paling selamat dan kompetitif. Rakyat dah bijak. Rakyat dah nampak hasil nyata bertaraf dunia. Kalau kita nak Malaysia terus melompat tinggi dan makmur, wajib untuk kita terus pertahankan dan beri sokongan padu kepada kepimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya memang gue akui sih, Malaysia setelah dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim banyak sekali kemajuan secara sekilas. Tapi gue gak tahu ya ekonomi di negara kalian kalau secara mendalam bagaimana. Tapi penilaian gue sebagai orang dari negara luar nih, dari Indonesia, banyak sekali kemajuan. Duh, sumpah banyak banget. Kenapa gue yakin banget bahwa negara Malaysia itu semakin maju, semakin baik gitu? Karena mata uangnya guys, mereka semakin menguat. Bahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto nih pernah bilang bahwa
Jika kalian ingin menghancurkan suatu negara, hancurkanlah mata uangnya. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin memajukan suatu negara, naikkan mata uangnya gitu. Malaysia sudah berhasil jadi salah satu mata uang terkuat di Asia Tenggara dengan kenaikan sekian persen gitu. Bahkan nih guys, katanya saking kuatnya Malaysia tuh, saking bener-bener ringgitnya sekarang udah power banget. Ada beberapa berita yang menyebutkan bahwa Malaysia membeli minyak dari Rusia menggunakan ringgit, bukan menggunakan dolar lagi. Gue gak paham. Korang tahu tak, Malaysia baru buat langkah berani gila nak berdagang dengan Russia tanpa guna dolar Amerika langsung. Ni baru berlaku minggu lepas. Gila sih. 17 Jun 2026, Kazan, Russia, dalam ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kenapa tertiba Malaysia perlukan minyak Russia? Jawapannya, Selat Hormuz. Selat yang kawal 1/5 bekalan minyak dunia. Februari 2026, Amerika dan Israel serang Iran. Iran terus tutup Selat Hormuz. Harga minyak dunia melonjak mendadak. Asia terasa kesannya. Ramai ingat Malaysia tak terjejas sebab kita negara pengeluar minyak. Tapi sebenarnya kilang kita perlukan 700,000 barel sehari. Kita cuma hasilkan separuh. Jadi PM Anwar pergi jumpa Presiden Putin. Russia Pintar bersetuju Anwar, benar, jamin bekalan minyak dan gas kepada Malaysia jangka panjang. Perjanjian rasmi dalam proses. Yang paling power, Malaysia dan Russia Menggunakan nak ringgit. guna ringgit dan rubler untuk berdagang terus. Tanpa dolar Amerika sebagai perantara langsung. Bukan benda baru untuk Malaysia. Kita dah buat sama dengan China, India, Indonesia. Gue Tapi baru dengan tahu. Russia yang kena sekatan barat, ini lagi berani. Perdagangan Malaysia-Russia dah cecah 3.5 bilion Baru dolar tahu. pada 2025, naik 32%. Malaysia hantar elektronik dan sawit. Russia hantar baja dan minyak. Saling Dunia menguntungkan. tengah berubah. Malaysia pilih jadi kawan semua orang, iaitu Amerika, China, Russia. Dalam ketidaktentuan global ni, mungkin itulah pilihan paling bijak. Kerennya di sini Malaysia tuh itu ya, bener bisa berteman dengan semua negara gitu, bisa dekat dengan Amerika dia gak ada masalah, dengan Rusia nih sekutunya gak ada masalah, dekat juga dengan Iran, dekat juga dengan Indonesia sahabatan. Jadi ibaratnya ya, kayaknya moto negara Malaysia tuh daripada kita punya musuh satu, mending kita punya teman 1000 gitu. Nyusahin memang punya musuh itu guys, ini perlu ditiru ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita senantiasa harus bisa berteman dengan siapapun, dengan orang yang berlatar belakang apapun. Tapi untuk kita jadikan teman dekat, sahabat, kita harus pilih-pilih yang akhlaknya baik, yang bisa membawa kita kepada kebaikan, yang bisa membuat kita berprogres, memotivasi gitu-gitu. Malaysia sudah sangat keren banget di sini dan berani ya membeli minyak atau membeli suatu barang gitu ya di negara Rusia menggunakan ringgit. Dan Rusianya mungkin setuju ya, karena Rusia ya tahu sendiri ada masalah dengan Amerika gitu. Tapi adalah suatu rangka yang berani karena Rusia itu termasuk negara yang maksudnya disekat juga nih, ada efek sekatan dari Selat Hormuz itu juga gitu. Kalau dengan Indonesia, dengan Cina ya kita oke aja kan, kita gak sedang berkonflik gitu. Tapi dengan Rusia ini Malaysia sangat berani banget sih. Dan yaps, ini tentunya berkat campur tangan ataupun keberanian dari Perdana Menteri Malaysia atau pemerintahan atau kerajaan Malaysia saat ini gitu. Semoga semakin baik, semoga semakin sukses Malaysia. Gue bangga banget sebagai tetangganya. Gue merasa sangat, aduh, ini negara serumpun gue udah maju banget tuh, suatu kebanggaan gitu. Apalagi gue sering bikin konten soal-soal Malaysia, jadi merasa memiliki gitu guys. Doakan saja semoga Indonesia juga bisa semakin membaik dalam hal apapun. So, mungkin itu saja video kali ini guys. Jika kalian punya saran atau kritikan boleh banget kalian tulis di kolom komentar atau langsung saja kunjungi Instagram aku Adam PRP. Oke, mungkin itu saja malam ini. Saya David Rawit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.